Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera. Selamat pagi juga Ibu Luisa selaku dosen pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Perkenankanlah, saya Kinanti Farzia Utami dengan NIM 221135225 kelas PGSDJ akan memaparkan refleksi mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada pengalaman belajar mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang saya tembus selama 1 semester kemarin, terdapat 5 topik yang saya pelajari. Topik pertama yakni mengenai perjalanan pendidikan nasional, di mana pada topik ini saya belajar tentang sejarah pendidikan yang ada di Indonesia dari sebelum kemerdekaan pada zaman kolonial, sudah kemerdekaan, dan pendidikan abad ke-21. Kemudian saya juga belajar mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan para tokoh pendidikan lainnya, serta menelaah pola pendidikan atau suatu karakter pada zaman dulu yang dapat diterapkan pada pendidikan saat ini. Kemudian, pada topik 2, mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya belajar mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti memahami arti dan tujuan pendidikan, pengajaran, memahami konsep dasar pendidikan yang menuntun, elaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, dan pentingnya budi pekerti dan juga sistem among dalam suatu pendidikan. Dilanjutkan pada topik ketiga, yakni materi mengenai identitas manusia Indonesia. Di sini saya belajar mengenai identitas manusia Indonesia serta relasi antara pendidikan dan kebudayaannya. Dilanjutkan pada topik 4, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa atau Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Di sini saya belajar mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia serta menelaah profil pelajar Pancasila dan juga perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid atau peserta didik dalam abad 21 ini. Kemudian dilanjutkan pada topik 5, yakni telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Pada topik 5 ini, saya belajar mengenai tataran konkret praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dimulai dari kegiatan refleksi diri mengenai pendidikan memerdekakan peserta didik, kemudian menelaah praktik baik di beberapa sekolah yang mengimplementasikan pendidikan kemerdekaan dengan mengulas beberapa video percontohan baik pendidikan yang memerdekakan. Kemudian kami melihat bagaimana proses pembelajaran pada ekosistem di sekolah PPL 1 dan juga menganalisis kekurangan yang ada. Kemudian kami membuat proyek perubahan atau change project berdasarkan hasil analisis proses pembelajaran yang ada pada sekolah PPL 1 guna mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Menurut saya, topik-topik tersebut sangat penting dipelajari karena sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui filosofi pendidikan yang nyata, sehingga kita tahu bagaimana perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia ini berkembang. Sosok Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang mengajarkan kita bagaimana menjadi pembelajar yang baik dan bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik dengan selalu menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi fondasi pendidikan Indonesia. Dan juga pada topik 5 ini, kami menelaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan itu merupakan hal yang sangat penting dipelajari karena sebagai seorang pendidik sangat perlu menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan juga memerdekakan peserta didik. Hal tersebut dideskripsikan pada implementasi kurikulum merdeka guna mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik melalui pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Rumusan tersebut mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan juga perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan abad 21. Kemudian saya mempelajari topik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan menggunakan alur merdeka seperti mata kuliah lainnya. Pada topik 5 ini,
Telah praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik, kegiatan yang saya lakukan berawal dari fase mulai dari diri. Pada fase ini, saya menuliskan refleksi diri berdasarkan pertanyaan pemantik mengenai pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, beserta berbagai alasannya dan juga penghayatannya dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, atau pendidikan abad 21. Menurut saya, pendidikan yang memerdekakan peserta didik, yakni pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, lahir dan batin, berdasarkan kodrat alami setiap individu. Karena pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi setiap individu. Dan menjadi seorang pendidik, kita harus mampu menghayati filosofi pendidikan yang sesungguhnya, agar mampu menuntun peserta didik berkembang sesuai kodratnya tanpa ada paksaan, sehingga nantinya dapat mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi konsep. Pada fase ini, saya menelaah beberapa video pembelajaran pada beberapa sekolah percontohan, seperti pada Sekolah Kembang, Sekolah Erudio, Sekolah Negeri 10 Bangunan, kemudian pada Sanggar Anak Akar yang menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Kemudian menuliskan argumen kritis tentang bagaimana beberapa sekolah tersebut mengimplementasikannya. Berdasarkan hasil telaah yang saya dapat, saya lebih mengetahui bahwasanya pendidikan yang memerdekakan murid berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang mampu memberikan kemerdekaan secara lahir dan batin, serta mempunyai tujuan untuk membuat peserta didik dapat belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya dengan menggunakan cara belajar yang nyaman dan sesuai dengan dirinya. Bentuk praktik baik pendidikan yang memerdekakan di sekolah, yaitu seperti anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran atau proses belajar di kelas. Kemudian anak juga dilibatkan dalam menentukan tujuan belajar, cara evaluasi belajar, sampai merefleksikan proses belajarnya. Karena dengan ketika kita memberikan andil kepada peserta didik, kita akan semakin tahu apa kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan agar membantu mereka dapat belajar dengan baik. Dilanjutkan juga pada ruang kolaborasi. Pada fase ini, saya bersama kelompok PPL 1 saling berdinamika, bertukar pendapat, dan mengeksplorasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik terkait praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang telah diobservasi sebelumnya. Kemudian menelaah praktik baik yang dilakukan di sekolah mitra atau di sekolah PPL 1. Dan juga bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Namun pada akhirnya karena di sekolah mitra PPL 1 kami itu hanya beberapa kelas yang menggunakan kurikulum merdeka, dan ketika kami mengobservasi itu masih diberikan kelas yang ke-13, maka kita masih benar-benar mengobservasi khusus mereka yang menggunakan kurikulum K13. Namun di situ kita berharap tetap dapat mengimplementasikan penerapan pendidikan yang memerdekakan kepada peserta didik. Dilanjutkan dengan kegiatan demonstrasi kontekstual. Pada fase ini, saya membuat sebuah demonstrasi kontekstual untuk memberikan gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21 dengan media visual berupa infografis untuk menjelaskan hasil rumusan tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik pada pendidikan abad ke-21 yang dilandasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pada fase elaborasi pemahaman. Pada fase ini, guru guna mengelaborasi pemahaman diri terkait materi tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Saya mengoreksi pemahaman diri dengan memperhatikan apa yang telah dijelaskan dosen ketika memberikan feedback
atas materi yang dipelajari saat tatap muka. Kemudian, menyimak dengan seksama beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa kepada dosen yang berkaitan dengan penerapan pendidikan yang memerdekakan tersebut. Dilanjutkan pada fase koneksi antar materi. Di sini saya membuat sebuah kesimpulan pembelajaran dengan judul pendidikan yang memerdekakan dari perspektif lain. Kesimpulan tersebut berisi perspektif mandiri mengenai sejauh mana topik pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra secara khususnya, dan dikaitkan dengan materi dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta pada materi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan fase pada aksi nyata. Dalam fase ini, saya bersama kelompok PPL membuat sebuah proyek perubahan atau change project tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah PPL yang didasarkan pada sebuah kasus yang ada pada sekolah mitra. Dalam hal ini, kami membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang dilengkapi dengan media berbasis IT dan berbasis konvensional berupa sebuah media pembelajaran yang menarik dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi, yakni sebuah spinner bangun datar. Kemudian strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut, yakni dengan memperbanyak literasi terkait materi yang sedang dipelajari, dengan mengamati eksplorasi konsep yang disajikan, mencari sumber belajar lain seperti YouTube dan jurnal yang mendukung materi pendidikan yang memerdekakan, serta berkolaborasi dengan teman sejawat, guna bertukar pendapat dan mendapat pemahaman lebih terkait pendidikan yang memerdekakan. Kemudian mendemonstrasikan hasil pemahaman terkait perwujudan pendidikan yang memerdekakan pada pendidikan abad 21, pendidikan saat atau pendidikan saat ini, ke dalam bentuk visual berupa infografis. Dan juga memanfaatkan ruang elaborasi yang diberikan dosen dengan memperhatikan feedback yang diberikan dosen. Kemudian juga guna memanfaatkan pemahaman diri dalam aksi nyata, saya dan kelompok PPL merumuskan proyek perubahan dengan membuat sebuah rumusan tentang praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang disertai dengan media berbasis IT dan konvensional berupa spinner matematika atau spinner bangun datar pada mata pelajaran matematika, dengan harapan dapat memberikan kemudahan peserta didik dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian artefak pembelajaran pada topik 5 tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, yakni berupa LK atau lembar kerja pada mulai dari diri, kemudian analisis video pada eksplorasi konsep, kemudian gambaran konseptual tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada demonstrasi kontekstual, lalu sebuah kesimpulan pada koneksi antar materi, dan hasil rumusan proyek perubahan pada aksi nyata. Link pembelajarannya sudah saya sematkan pada PDF yang saya kumpulkan, beserta analisis tersebut. Kemudian, pembelajaran permanen yang saya dapatkan dari hasil belajar pada topik ini adalah bahwa saya sebagai pendidik, seorang guru, kita harus mampu menyadari bahwasanya pendidikan itu terus berkembang, begitu juga dengan prosesnya. Tidak bisa disamakan lagi dengan zaman saya dulu, di mana pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Seperti halnya seorang pelajar dalam sebuah instansi pendidikan, di mana instansi menjadi wadah bagi para pelajar untuk menuntut ilmu guna bekal dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pendidik harus mampu mengikuti perkembangan pendidikan yang ada saat ini, yakni mampu mengimplementasikan praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yakni dengan memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar,
serta tingkat kecerdasannya juga. Hal tersebut guna mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Dengan memfasilitasi peserta didik dengan berbagai karakteristik yang berbeda, maka guru akan membantu mereka dalam belajar, dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan proses belajar yang nyaman, aman, dan sesuai dengan keinginan mereka, dan tentunya tidak menyalahi aturan yang berlaku pada proses belajar di suatu satuan pendidikan. Selain itu, seorang pendidik harus mampu memahami kodrat alam dan kodrat zaman peserta didiknya, agar terus mampu mengupgrade kompetensi diri dan juga pengembangan diri. Hal tersebut berguna untuk menuntun tumbuh kembang peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, serta menerapkan sistem AMONG dalam proses belajarnya, sehingga pembelajarannya dapat berpihak pada peserta didik dan pada akhirnya dapat mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Begitulah refleksi dari mata kuliah Filosofi Pendidikan pada topik 5 yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.